Kembali lagi di Seka Story. Kali ini kita akan spoiler film yang berjudul Corin. Tapi kalian tetap harus nonton di bioskop ya, karena filmnya keren banget. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ustadz. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Yuk langsung aja kita bahas. Film ini diawali dengan kisah seorang santri yang duduk di tingkat 3 Madrasah Aliyah atau setingkat SMA yang bernama Zahra. Dia dikenal sebagai santri teladan yang patuh dan taat terhadap perintah guru-gurunya. Menjadi santri kesayangan bahkan memiliki segudang prestasi. Tapi tidak seperti biasanya. Akhir-akhir ini dia kerap bermimpi buruk dan suka bangun kesiangan. Keesokan harinya, dia dimintai menemui salah seorang santri baru yang bernama Yolanda. Yolanda terkenal sebagai siswi nakal dan sulit diatur. Salah seorang ustadz bernama Ustadz Jailani atau yang akrab dipanggil Ustadz Jai mempercayakan Zahra untuk membantu Yolanda beradaptasi dengan aturan-aturan dan lingkungan di pesantren. Zahra menuruti perintah Ustadz Jailani dan mulai mengorientasikan satu persatu sudut pesantren pada Yolanda. Bahkan mereka juga tinggal dalam satu kamar bersama dengan Ica dan Gendis. Saat sedang mengamasi barang-barangnya di kamar, Umi Ana selaku pemimpin asrama putri mendatangi Yolanda untuk memberikan seragam dan menjelaskan tentang sedikit peraturan yang berlaku di sana. Singkat cerita, saat Ustadz Jailani sedang memberikan materi tentang pelajaran Corin, kesurupan massal terjadi. Untungnya hal itu bisa segera ditangani. Keesokan harinya, Ustadz Jailani kembali memberikan pelajaran tentang jin Corin. Yang berbeda kali ini adalah dia menjelaskan bahwa akan ada praktik yang bersifat wajib untuk kelulusan para santri. Tidak lupa dia pun memberikan selebaran yang berisi tentang persyaratan yang harus dikumpulkan terlebih dahulu, seperti potongan kuku, potongan rambut, dan kain kafan. Yolanda sebagai siswi baru merasa ada yang aneh dengan hal itu. Dia mempertanyakan apa sebenarnya manfaat dari pemanggilan jin Corin. Bukannya menjelaskan, Ustadz Jailani malah mengatakan jika Yolanda masih mempertanyakan itu, tandanya dia belum siap untuk menerima pelajaran di pondok pesantren ini. Lagi-lagi, Ustadz Jailani kembali mempercayai Zahra sebagai koordinator dalam praktik pemanggilan jin Corin ini. Zahra yang sempat ragu terpaksa menuruti perintah Ustadz demi mempertahankan namanya sebagai santri yang selalu patuh. Saat sedang pelajaran olahraga, mereka membicarakan seorang santri yang bernama Sri, yang konon katanya dia sudah dikeluarkan karena pernah menyerang Ustadz Jailani. Di sisi lain ditampilkan juga Ustadzah Hana yang mempertanyakan tentang keadaan santri-santri selama pelajaran. Tapi Ustadz Jailani mengatakan bahwa Hana cukup mengurus diri dan menjaga kesehatannya saja, karena hingga saat ini mereka belum juga diberikan momongan. Yolanda tiba-tiba menghilang. Zahra yang merasa diberikan tanggung jawab oleh Ustadz untuk menjaga Yolanda berusaha mencarinya hingga ke sebuah gubuk kayu. Tapi Yolanda tidak juga ditemukan. Dia malah melihat seorang laki-laki yang membawa kelinci putih. Yolanda pun tiba-tiba datang dan membekap mulut Zahra agar tidak berteriak. Mereka kemudian mengendap-endap dan menyaksikan Ustadz Jailani yang sedang memberikan upah pada laki-laki tadi, karena dia sudah membawakan kelinci untuknya. Ustadz Jailani juga berpenampilan beda dari biasanya. Saat ini dia terlihat menggunakan pakaian serba hitam dan ikat di kepalanya. Di sana mereka juga melihat santri lain yang sedang kerasukan. Itu semua membuat Zahra dan Yolanda semakin merasa ada yang tidak beres dengan Ustadz Jailani. Mereka mengintip gubuk itu dan merekam apa yang terjadi. Ternyata di sana ada Ustadz Jailani yang sedang melakukan sejenis ritual dengan memainkan rambut santri tadi. Saat mereka akan pergi, Zahra melihat laki-laki tadi memasuki gubuk lain. Zahra ingin mengikutinya, tapi Yolanda malah menarik tangannya untuk segera pergi dari situ. Ternyata di dalam sana ada Sri yang disekap di dalamnya. Laki-laki itu datang membawa potongan kelinci setelah Sri mengetuk-ngetuk sebagai tanda bahwa dia lapar.
Sesampainya di asrama putri, Yolanda meminta santri lain untuk tidak mengumpulkan syarat-syarat ujian praktik pemanggilan jin Qorin. Tentu mereka semua kebingungan apa maksud Yolanda sebenarnya. Yolanda menunjukkan rekaman video tadi dan membuat mereka semua ketakutan. Salah satu temannya meminta agar Zahra membicarakan ini pada Pak Ustadz agar ujian praktik pemanggilan jin Qorin dibatalkan. Keesokan harinya, saat Zahra akan mengunjungi ruangan Pak Ustadz, dia mengurungkan niatnya karena merasa tidak yakin. Dia menghampiri teman-temannya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa negosiasi dan tidak ada pilihan selain tetap melanjutkan ujian praktek itu. Akhirnya, satu persatu santri mengumpulkan syarat-syarat ujian praktek itu yang sudah dibungkus dengan kain kafan dan diikat seperti pocong. Yolanda yang masih ragu merasa geram, tapi akhirnya dia ikut mengumpulkan syarat-syarat itu dengan harapan ini benar-benar untuk ujian praktek biasa. Malam harinya, mereka semua berkumpul di sebuah lapangan bersama Ustadz Jailani dan melaksanakan ujian praktek pemanggilan jin Qorin. Zahra sebagai koordinator melantunkan ayat-ayat yang diucapkan oleh Ustadz Jailani. Namun ayat-ayat itu seolah-olah terdengar seperti mantra. Kemudian Ustadz Jailani menyuruh melemparkan ikatan kain kafan itu satu persatu ke dalam galian tanah yang menyerupai kuburan. Saat tengah malam tiba, Ustadzah Hana terbangun dari tidurnya. Dia yang ingin mencari sesuatu di leci malah menemukan banyak ikatan kain kafan yang tertulis nama-nama santri dan buku risalah jin yang disimpan Ustadz Jailani. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti benda dipukul, lalu dia keluar dan mendapati suaminya yang sedang memejamkan mata dan duduk bersila seperti sedang bertapa. Setelah Ustadz Jailani mengetahui istrinya di sana, mereka memperdebatkan kain kafan itu. Di sisi lain, Zahra yang sedang menggosok gigi di wastafel menyadari hal aneh, yaitu saat dia sudah berhenti menggosok gigi, tapi di pantulan kaca masih saja memperlihatkan dirinya yang sedang menggosok gigi. Dia juga merasakan ada sosok di belakangnya yang menyerupai Ica. Zahra pun berpamitan untuk ke kamar terlebih dahulu pada sosok itu. Tapi saat di kamarnya, ternyata Ica masih tertidur. Hal itu pun membuat bulu kuduk Zahra berdiri. Siang harinya, Yolanda dan Zahra kembali merekam Ustadz Jailani dengan gelagat yang mencurigakan di sungai, dan berniat melaporkan hal itu ke Kiai Haji Mustafa selaku pemilik pondok pesantren, yang sekaligus mertua dari Ustadz Jailani. Yolanda mencari nomor HP Pak Kiai dan koneksi internet di ruangan Umi Ana. Sialnya, Yolanda keburu ketahuan membawa HP, karena Zahra yang seharusnya diminta untuk berjaga di luar malah pergi mengikuti sosok yang menyerupai Sri. Bukannya membantu Yolanda, Umi Ana malah terlihat menutup-nutupi sesuatu dan menyita HP Yolanda. Pak Ustadz yang mengetahui soal pelaporan Yolanda ke Umi Ana memanggil Zahra ke ruangannya, meminta dia untuk mengendalikan teman-temannya agar tidak melapor hal itu ke Pak Kiai Mustafa. Dia juga mengancam jika hal itu sampai terjadi, maka dia akan membocorkan rahasia bahwa kesucian Zahra juga sudah direnggut olehnya. Zahra segera keluar dari ruangan Pak Ustadz setelah mendengar hal itu. Dia tidak sengaja menabrak salah seorang santri yang bernama Cici. Saat Zahra meminta maaf, Cici tidak merespon apapun dan kembali berjalan memasuki ruangan Pak Ustadz dengan tatapan kosong. Zahra berpikir bahwa Pak Ustadz akan melakukan sesuatu pada Cici. Selanjutnya, Zahra menghampiri Ica di kamar. Ica juga bercerita sambil menangis bahwa dia pernah dilecehkan juga oleh Pak Ustadz. Malam harinya, saat Ica pergi ke kamar mandi, dia melihat jin Qorin yang menyerupainya. Lalu dia menghilang. Zahra yang menyadari Ica belum kembali, keluar mencarinya ke seluruh pesantren. Namun dia malah mendapati Pak Ustadz memasuki sebuah ruangan dan sedang melecehkan Cici. Yolanda yang sedang tertidur mendengar tangisan teman-temannya. Saat dia keluar dari kamar, dia melihat Cici sudah meninggal. Gendis yang merupakan teman akrab Cici menuduh Yolanda telah membunuhnya karena dia tahu bahwa Yolanda membawa pisau lipat ke pesantren itu. Tentu Yolanda pun mengelak. Saat sedang berdebat, tiba-tiba Ica datang sambil tertawa karena dia juga sedang kerasukan. Keesokan harinya, mereka semua dihukum oleh Pak Ustadz karena telah membuat keributan. Namun Ica masih saja kerasukan. Kemudian Pak Ustadz membacakan sebuah ayat sehingga membuat yang lain juga ikut kerasukan. Umi Ana datang dengan wajah paniknya.
Dia meminta Pak Ustadz untuk segera menyudahi semua ini. Pak Ustadz malah mengatakan bahwa mereka semua adalah pengikutnya. Umi Ana sebenarnya sudah mengetahui hal ini, namun terlalu takut untuk menentang. Umi Ana yang sedang panik mencari Ustadzah Hana ke rumahnya, tapi dia tidak ada. Ternyata Ustadzah Hana sudah disekap bersama dengan Sri. Di sana Pak Ustadz mengatakan bahwa dia melakukan ini karena Kiai Haji Mustafa yang merupakan ayah dari Ustadzah Hana tidak pernah menganggap dan selalu merendahkan dia sebagai menantunya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata Kiai Haji Mustafa telah dibunuh oleh Ustadz Jailani. Dia menyuruh laki-laki suruhannya yang bernama Malik untuk menguburkan jasad Kiai Haji Mustafa yang selama ini dia awetkan. Di asrama saat Gendis dan Yolanda berdebat soal kematian Cici, Ica kembali kerasukan. Zahra dan Yolanda pergi memanggil Umi Ana, namun mereka malah bertemu dengan dua temannya yang ternyata adalah Jin Korin. Dua Jin Korin itu menyeret Zahra dan Yolanda, untuknya mereka berdua masih selamat. Mereka kemudian masuk ke ruangan Umi Ana. Saat Umi Ana datang, Zahra menceritakan semuanya, bahwa selama ini telah banyak santri yang sudah dilecehkan oleh Ustadz Jailani, termasuk dirinya. Saat mereka ke asrama, semua santri sudah kerasukan Jin Korin mereka. Semua menangis dan berteriak, bahkan menyakiti diri sendiri. Beberapa dari mereka pun meninggal termasuk Ica. Mereka semua akhirnya berkumpul di masjid membacakan tahlil untuk jenazah teman-temannya. Ketika Sarah mencuci muka dan berkaca, dia melihat gambaran saat dirinya sedang dilecehkan oleh Ustadz Jailani. Tidak lama kemudian, Korin Ustadz Jailani menghampirinya. Dia mengancam Zahra dan ingin membunuhnya. Untungnya Yolanda cepat datang. Kemudian Zahra, Yolanda, dan Umi Ana mencari Ustadzah Hana. Dan mereka berhasil menyelamatkan Ustadzah Hana dan juga Sri. Mereka baru tahu ternyata Sri yang selama ini disangka sudah meninggal ternyata masih hidup. Sesampainya di masjid, Umi Ana menyuruh semuanya untuk keluar dari pesantren itu. Sialnya, Ustadz Jailani sudah menghadang mereka. Saat Ustadzah Hana dicekik oleh hantu, Yolanda mengeluarkan secari kertas berisikan ayat Al-Quran dan membacakannya. Mendengar itu, Ustadz Jailani langsung mendorong Yolanda dan menusuknya. Kemudian Ustadzah Hana juga menusuk Ustadz Jailani. Zahra menangis histeris karena Yolanda tertusuk. Dia mengatakan bahwa rencana mereka sudah berhasil. Namun sayangnya Yolanda tidak bisa diselamatkan. Zahra merasa sangat kehilangan Yolanda karena walaupun dia berandal, namun sebenarnya dia memiliki hati yang baik. Bahkan Yolanda juga yang sudah berani memulai untuk mengungkap kejahatan Ustadz Jailani. Film pun selesai dengan ending yang mengenaskan. Kalau kalian penasaran sama film Korin, jangan lupa nonton filmnya di bioskop ya. Karena ceritanya benar-benar bagus banget. Sinematografinya juga epic karena mengambil angle yang berbeda dari film horor lain. Sampai jumpa di video Seika Story selanjutnya. Bye-bye!